Silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Saya cek dulu ya hari ini kehadirannya. Yang pertama, Amalia hadir. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Akila. Hadir, Bu. Hadir. Udin. Siap, hadir. Hadir. Risa. Hadir, Bu. Hadir. Fida. Hadir, Bu. Ya, terakhir Mas Novan ini hadir depan sendiri. Baik, hadir semua ya ini ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Masih puasa ya? Masih puasanya ya? Masih Bu. Jangan sampai mokel ya, meskipun kita berpuasa harus tetap semangat mencari ilmu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi bilangan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita lanjutkan tentang penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulat. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang pernah diminta ibunya pergi ke warung? Oke, kayaknya semuanya pernah. Saya tunjuk salah satu aja. Mbak Amalia, yang pernah disuruh beli apa sama ibunya? Disuruh beli masako, Bu. Beli masaku, dikasih uang berapa? Dikasih uang 2.000. 2.000, kembali apa enggak? Disuruh pas, Bu. Disuruh pas? Ya, disuruh beli semua. Oh, disuruh beli semua Iya. 2.000 ya, oke. Berarti tidak ada sisa ya? Tidak ada sisa. Yang lainnya, saya mau tanya lagi, Fida, Saya, Bu. pernah disuruh beli apa sama ibunya ke warung? Beli telur. Beli telur, dikasih uang berapa? 20.000. 20.000. Dikasih uang 20.000, itu beli semua atau sisa? Sisa, Bu. Nah, Sisa sisa. 1 kilo. Beli 1 kilo ya. 20.000 itu masih kembali ya? Ya. Masih kembali. Nah, seperti ini merupakan salah satu manfaat kalian belajar operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi kalian tuh nggak mudah ketipu sama penjual gitu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bisa. Nah, manfaat yang lainnya, kalian juga bisa dalam kegiatan mengukur. Kemudian dalam kegiatan menghitung, misalnya kalian juga menabung. Setiap hari menabung 1.000. Nah, itu termasuk dalam kategori operasi penjumlahan. Nah, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini, kita bisa menggunakan bantuan dengan garis bilangan seperti yang kita pelajari pada waktu pertemuan minggu lalu. Nah, saya cek dulu nih, Ibu cek dulu masih ingat apa enggak dengan garis bilangan? Masih. Oke, Mas Novan coba saya tanya. Pada garis bilangan, semakin ke kiri bilangan nilainya semakin Kecil. sebaliknya kalau semakin ke kanan nilai bilangan Semakin besar. Oke, saya tanya selanjutnya Budin. Berarti kalau begitu nilai antara negatif 10 dan negatif 2 mana yang lebih besar? Lebih besar negatif 2, Bu. Negatif besar negatif 2. Oke, alhamdulillah yang anak ibu semuanya masih ingat ya? Ya, Bu. Ya, baik, kalau begitu kita masuk pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Mas Novan, Mbak Fida sama Mbak Ada satu kelompok ya, ini satu deret. Iya, Bu. Yang ini juga Siap. satu deret, satu kelompok. Iya, Bu. Yes. Nah, silakan Ibu bagikan LKPD-nya, ada 2 LKPD. Silakan ini dulu. Duduknya boleh melingkar dengan satu kelompok biar lebih enak kalau diskusinya. Bu, jadi satu kelompok ini dong. Sendiri ya, kelompoknya ini. Oh, mungkin ada maju sini kelompoknya Mas Novan. Sana, guys. Ini, guys. Ini ada satu wakil KPD-nya. Nah, silakan dibaca dulu instruksinya, dipahami dulu. Apabila ada instruksi yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ibu. Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan. Ini nama-namanya ditulis di sini apa, Bu? Nama. Ya, nama lengkap dan nomor absen ya yang ditulis ya. Satu kelompok, ditulis semua. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.
Kemudian ia membeli bolpen merah 2 buah. Nah, anak-anak sudah paham semua ya untuk instruksi dari LKPD-nya? Sudah. Paham? Baik, kalau begitu selanjutnya Ibu akan memberikan informasi untuk pengerjaannya. Kalian boleh membuka buku LKS kalian atau membuka buku paket kalian, silakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, izin bertanya. Ya, kita silakan. Tadi di sini ada tulisan asosiatif dan komutatif. Maksudnya apa ya, Bu ya? Iya, mungkin yang lainnya juga ada yang bingung ya. Sifat komutatif dan sifat asosiatif. Dua-duanya ini merupakan sifat pada operasi bilangan. Nah, apa itu asosiatif? Asosiatif itu pengelompokan, sementara komutatif itu pertukaran, jadi tukar tempatnya. Lebih dalamnya nanti kalian akan mengerjakan di LKPD. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Ya, Bu. Berwarna hitam kepada adiknya, berarti dibagi 1 dan 1. Ya, ke arah kanan. Ke arah kanan. Iya, Terus, Ini panahnya ya. iya tak temu ya. Oh ini aku kangen ya. Ayo. Silakan dikerjakan sendiri dengan kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyanya ke Ibu. Berarti 5 ya. Kelompoknya Mas Nofran ada kesulitan? enggak, Bu, belum. Belum. Kalau ini kelompoknya Mbak Amalia ada kesulitan? Belum Bu, sepertinya masih bisa. Oh iya. Bu, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Ini yang LKPD 2 dikerjakan dengan garis bilangan atau tidak? Kalau yang LKPD 2, itu terserah kalian. Kalian boleh menggunakan bantuan garis bilangan, boleh tidak. Itu garis bilangan hanya membantu kalian untuk lebih mudah mencari jawabannya dalam pengulangan dan pengurangan tersebut. Makasih, Bu. Ya, boleh dicantumkan, boleh tidak. Terserah kalian. Enggak usah, enggak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa. Kalau kalian bisa tanpa garis bilangan tidak apa-apa. Enak garapnya sih. Gimana? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sudah. Baik, kalau begitu setelah ini kita akan presentasi. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Saya, Bu, saya. Kelompoknya saya. Mas Nofran. Ya, silakan. Silakan lanjutkan. Ya, di sini. Di sini. Bertiga. Ya, oke. Nah, kelompok yang belum presentasi silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Perkenalan, Nama saya Novan, absensi 1. nama saya Akila Farina, nomor absen 2. Nama saya Vida, absensi 3. Yang pertama, kami akan mempresentasikan soal dari LKPD 1. Soalnya, Riana memiliki 3 buah bolpen berwarna hitam. Kemudian ia membeli bolpen merah 2 buah dan biru 1 buah. Setelah itu ia memberikan 1 buah bolpen berwarna hitam kepada adiknya karena bolpen adiknya hilang. Berapakah bolpen yang dimiliki Riana sekarang? Selesaikan dengan garis bilangan. Nah, jadi Riana awalnya memiliki 3 buah bolpen berwarna hitam. Jadi dari titik 0 berangkat ke arah kanan ke angka 3. Selanjutnya Riana membeli bolpen merah 2 buah. Dilanjutkan panah ke arah kanan 2 bilangan, berhenti di angka 5. Selanjutnya membeli lagi biru 1 buah. Terakhir di angka 6. Namun setelah itu bolpen Riana diberikan kepada adiknya 1 buah. Jadi panah berjalan ke arah
kiri satu bilangan, sehingga ballpoint yang dimiliki Riana terakhir adalah 5. Sisa 5. Sisa 5. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi jika operasi penjumlahan maka panah bergerak ke arah kanan, jika operasi pengurangan maka panah bergerak ke arah kiri. Sudah, Bu? Sebentar, jadi kelompoknya Mas Novan mungkin LKPD 1 dulu ya, nanti LKPD 2 biar dipresentasikan oleh kelompok berikutnya. Nanti ditanggapi gitu ya. Ya, Bu. Baik, ya, Bu. Siap, Bu. Ya, nanti masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap temannya. Jadi diperhatikan ketika temannya maju ke depan untuk presentasi. Nah, sekarang saya tanya untuk kelompok yang tidak presentasi, apakah jawaban kalian sama? Sama, Bu. Sama. Kesimpulannya? Kesimpulannya saya ini kurang lengkap, Bu, karena tidak menyertakan tadi yang dijelaskan di kelompok 1. Kalau panah ke kanan itu berarti penjumlahan, kalau yang ke kiri itu pengurangan, Bu. Saya cantumkan, tapi saya paham kok sekelompok ini. Boleh dibacakan kesimpulannya apa yang ditulis oleh kelompok yang tidak presentasi ini? Kami itu langsung menjurus ke jawabannya, Bu. Jadi kesimpulannya itu jumlah ballpoint yang dimiliki oleh Diana saat ini berjumlah 5 buah, yang mana dengan perhitungan 3 tambah 2 tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Begitu, Bu. Ya itu jawabannya dari dua kelompok ini sama ya, sisa 5 ya, dan jawaban itu benar meskipun dengan kesimpulan yang berbeda, tetapi paham ya bahwa dengan garis bilangan itu kalau kalian menjumlahkan berarti biasanya ke kanan, kalau mengurangi berarti biasanya ke kiri. Iya, Bu. Paham, Bu. Siap. Ya, baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Novan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Novan. Ditutup ya, Bu ya. Ya, lanjut dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Disemangati temannya kalau masih ya. Semangat. Mas Novan bisa mundur, agak mundur. Nah, untuk yang kelompok 2 silakan presentasi untuk yang LKPD 2-nya ya. Ya. Tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan operasi pengurangan dari bilangan. Saya buka ya, Bu, ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami di LKPD kedua. Nah, anggota kelompok kami ada Budi, saya Amalia dan Risa. Nah, ya, yang pertama ini yang kita yang sifat-sifat penjumlahan. Yang nomor 1 ini yang di sifat-sifat penjumlahan ini di apa ini petunjuknya? Temannya Mbak. Oh ya, di petunjuknya ini itu ada pilihlah sembarang bilangan bulat A, B, dan C, kemudian isilah tabel di bawah ini. Nah, di tabel pertama ini kami memilih bilangan di tabel A, B, dan C itu masing-masing menggunakan angka 1, yang mana dengan operasi perhitungan penjumlahan yang tabel selanjutnya ini kan A ditambah B, berarti A tadi kan kita angka 1 dan B juga angka 1, berarti 1 ditambah 1 menghasilkan angka bilangan 2, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada operasi perhitungan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Nah, kita tidak menggunakan metode menggunakan garis bilangan. Kita langsung melihat ini dari rumus yang kita gunakan pertama ini, A ditambah B ini kan kita hasilnya ada 2, terus ditambah 1 yang C ini menghasilkan berarti 2 ditambah 1 menghasilkan angka 3 ini, seperti itu. Paham ya teman-teman? Paham. Nah, selanjutnya ini ada operasi hitung yang B ditambah C. Nah, di sini kan kita menggunakan angka yang sama ya teman-teman, 1 dan 1. Berarti 1 ditambah 1 sama hasilnya dengan 2 yang seperti yang A tambah B tadi, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada operasi hitung yang A ditambah dalam kurung
ditambah C tutup kurung. A tadi kita juga angka 1. Setelah itu kita melihat rumus yang ini menghasilkan angka 2. Berarti 1 ditambah 2 menghasilkan angka 3. Seperti itu teman-teman. Begitu pula dengan selanjutnya. Apa di Satu lagi tapi yang angkanya beda nih. Oh, seperti itu. Mungkin bisa dibantu. Untuk yang kedua ini, untuk huruf Ya contoh satu saja yang angkanya beda. Satu saja contohnya. Ya silakan. Yang lainnya diperhatikan. Ya Bu. Untuk kolom A ini kita memilih angka 4, yang kolom B memilih angka 3, dan yang kolom C memilih angka 1. Nah, untuk tabel yang keempat ini ada rumus A ditambah B. Kan A-nya ini 4, B-nya 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Untuk tabel selanjutnya ini ada rumus A tambah B tambah C. Nah, A tambah B kan 7 ditambah C 1 sama dengan 8. Untuk selanjutnya ada rumus B tambah C. B-nya kan 3, C-nya kan 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya ada rumus A tambah B tambah C. A sama dengan kan A kan 4, B tambah C kan 4. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Kesimpulannya, Kesimpulannya yaitu jadi operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Seperti yang dijelaskan Ibu Nur tadi. ya kalau gitu sekarang ibu yang tanya, dari mana kelompoknya Mbak Amalia bisa menyimpulkan bahwa itu bersifat asosiatif? Itu Bu, karena hasil dari penjumlahan dari yang dikurung sama meskipun dari yang dikurung itu berbeda, itu hasilnya tetap sama. Yang dikurung yang mana? Yang berbeda kurung itu yang mana ditunjukkan? Seperti ini Ke ya. teman-temannya juga. Yang kolom ke-5. Yang ini kan yang dikurung kan A dan B. Sedangkan yang di kolom terakhir ini kan B dan C. Namun walaupun berbeda apa yang dikurung itu menghasilkan hasil yang sama seperti ini. Jumlahnya 3, di sini juga 3. Ini 6 dan di sini juga 6. Seperti itu, Bu. Ya. Yang kelompok yang direpresentasi paham? Paham Bu. Jawaban kalian apakah juga sama? Sama. Nah, bersifat asosiatif. Asosiatif, Ya. ya. Jawaban dari kelompoknya Mbak Amalia tadi betul, alasannya juga betul. Itu merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi yang ibu maksud di awal tadi, pengelompokan itu bilangan yang dihitung terlebih dahulu. Pada yang dikurung yang terlebih dahulu tadi kan A ditambah B dikurung terlebih dahulu, itu dihitung terlebih dahulu. Sementara yang berikutnya B ditambah C itu yang dihitung terlebih dahulu. Jadi meskipun dua bilangan yang dihitung terlebih dahulu itu tadi dengan temannya yang dihitung terlebih dahulu tapi beda angka, itu ternyata menghasilkan jawaban yang sama pada operasi penjumlahan. Jadi operasi penjumlahan bersifat Asosiatif. Silakan dilanjut kelompoknya Mbak Amal. Yang nomor 2 ya, Bu. Iya, nomor 2. Yang nomor 2 ini pertanyaannya petunjuk pengerjaannya adalah pilihlah sembarang bilangan bulat A dan B, kemudian isilah tabel di bawah ini. Nah, kami di bilangan A kita memilih angka 2, sedangkan di bilangan B ini kita memilih angka 5. Nah, ini ada rumus A ditambah B sama dengan, berarti A tadi kan 2 ditambah B, B-nya 5. 2 ditambah 5 menghasilkan bilangan 7. Sedangkan selanjutnya yang ini ada rumus B ditambah A, berarti B tadi 5 ditambah A, A-nya 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7, seperti itu. Ya. Terus Bu, Gak apa-apa, saja wes, langsung kesimpulannya. ya kesimpulannya jadi operasi penjumlahan ini bersifat komutatif, seperti itu. Komutatifnya bisa menyimpulkan komutatif dari Karena walaupun kita bilangannya ini dibolak-balik tapi menghasilkan hasil yang sama-sama menghasilkan 7.
ini 7 dan 7, walaupun tadi 2 ditambah 5 atau 5 ditambah 2 menghasilkan hasil yang sama walaupun dibolak balik seperti itu. Begitu dengan bilangan yang selanjutnya ya. ya. Sama semua ya menghasilkan hasil yang sama. Ada Jadi penjumlahan. ada operasi penjumlahan. Dari kelompok yang tidak presentasi bagaimana? Apakah kesimpulannya juga begitu? Sama Bu. Bersifat apa? Komutatif. Nah, jadi yang Ibu maksud tadi komutatif di awal pertukaran itu maksudnya posisinya yang ditukar. 2 ditambah 5 dengan 5 ditambah 2. 1 ditambah 3 dengan 3 ditambah 1. Negatif 5 ditambah negatif 5 negatif 5 ditambah 2 dengan 2 ditambah negatif 5 hasilnya akan sama pada operasi penjumlahan. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk sifat pada operasi pengurangan. Mungkin bisa gantian selain Mbak Amal. Ya, yo. Mana ya? Sifat-sifat pengurangan. Ke. Sifat-sifat pengurangan. Petunjuk soalnya, pilihlah sembarang bilangan bulat A, B, dan C, kemudian isilah tabel di bawah ini. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu ada huruf A, kami memilih angka 1. Yang tabel kedua ada huruf B, kami memilih angka 2. Yang tabel ketiga huruf C, kami memilih angka 3. Lalu di tabel yang keempat ini ada rumus kurung A min B. Nah, ini kan A-nya 1, B-nya kan 2. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, tabel selanjutnya ada kurung dari A dikurangi B dikurangi C. Nah, kurang dari A dikurangi B kan jumlahnya min 1, dikurangi C kan 3. Jadi min 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Bu, bukannya salah ya Bu ya, bukannya min 4. Ayo coba dikoreksi lagi. Baik, kalau gitu kita koreksi sama-sama ya. Tadi angkanya berapa? A-nya sama dengan 1. yang lainnya diperhatikan, G. Iya Bu. Ya Bu. A-nya 1, kemudian B-nya 2. B-nya 2, C-nya 3. 3. A dikurangi B, min 1. Min 1. Min 1. 1 1 dikurangi 2, dikurangi 2. negatif. Negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3. C-nya 3. Negatif 1 dikurangi 3. Kalau dengan bantuan garis bilangan dari arah negatif 1, kalau dikurangi berarti dia bergeser ke kiri sebanyak 3 bilangan. Negatif 1 dikurangi 3 bergeser 3 bilangan, berarti hasilnya negatif 4. Jadi kelompoknya Mbak Amal ada kekeliruan ya, tidak apa. Lebih teliti lagi. Terima kasih. Ya, namanya belajar kok. Tidak apa-apa. Yang penting belajar. Salah itu tidak apa-apa. Terima kasih. Mbak Fida sudah mengingatkan. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada rumus kurung buka B min C kurung tutup. B kan 2, C-nya kan 3. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Selanjutnya ada rumus A min buka kurung B min C tutup kurung. Nah, A kan 1 dikurangi B min C kan min 1. Jadi 1 dikurangi min 1 hasilnya sama dengan 2. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya adalah jadi operasi pengurangan tidak bersifat asosiatif. dari kelompok yang tidak presentasi, apakah kesimpulannya juga sama? Sama Bu. Nah, saya tanya, dari kelompoknya yang tidak presentasi kalau gitu. Dari mana bisa menyimpulkan bahwa operasi pengurangan itu tidak bersifat asosiatif? Kan jawabannya sama, kesimpulannya sama. Nah, dari mana tadi kalian bisa menyimpulkan itu? Ya soalnya itu Bu, kolom 2 kan amin di dalam kurung amin B kurangi C itu beda dengan hasil dari amin dalam kurung B min C. Pengelompokannya berbeda, hasilnya berbeda. Berbeda. Tidak bersifat asosiatif.
Nah, selanjutnya atau yang terakhir, sifat yang terakhir dari operasi pengurangan, silakan. Nomor 2, pilihlah sembarang bilangan bulat A dan B, kemudian isilah tabel di bawah ini. Jadi untuk A kami memilih angka 7 dan B kami memilih angka 2. A dan B berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Dan B min A yaitu B sama dengan 2 dikurangi A sama dengan 7 yaitu 2 min 7 sama dengan min 5. Seperti itu. Kesimpulannya, Jadi kesimpulannya kita ada operasi pengurangan ini tidak bersifat komutatif karena tadi kan yang penjumlahan tadi kan walaupun dibolak-balik hasilnya sama, tapi kalau yang di sini tuh kalau kita balik angka posisinya itu akan berganti jumlahnya, Bu. berbeda. Jumlahnya. Jadi Ya. operasi pengurangan tidak bersifat Komutatif. Kelompok yang tidak presentasi apakah juga begitu? Sama, Sama. Bu. Nah, sudah. Oke, sudah semua ya KPD sudah dipresentasikan. Tepuk tangan kelompoknya Mbak Aman. Yeay. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Baik, sudah selesai semua ya. Presentasinya kan apa Mbak Dida? Ini pulpennya patah. Oh, berbeda warna. Ya, disimpan dulu nggak apa-apa. Baik, sudah selesai ya. Sudah selesai semua presentasinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, kita rangkum dulu. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Siapa yang mau merangkum? Angkat tangannya. Saya Bu. Saya Bu. Ya, saya tunjuk saja kalau gitu. Mbak Agila, silakan. Silakan. Apa yang Jadi Bu tadi rangkuman atau ringkasan materi untuk hari ini tadi bahwa operasi pengurangan dan penjumlahan bisa dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. salah satunya Salah satunya caranya bisa dikerjakan dengan garis bilangan. Jika panah bergerak ke arah kanan, itu berarti operasi penjumlahan. Jika panah bergerak ke arah kiri, itu berarti operasi pengurangan. Terus selanjutnya tadi operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif dan juga komutatif. Nah, untuk yang operasi pengurangan itu tidak bersifat asosiatif dan komutatif. tidak bersifat Tidak bersifat komutatif. Baik, terima kasih Mbak Agila. Ya, Bu. Yang lainnya paham? Paham. Ya, baik. Karena semuanya sudah paham dan sudah juga presentasinya, Ibu mau ini dulu untuk melatih keterampilan kalian dalam menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan. Ibu beri kalian soal tambahan, tapi nggak harus dikumpulkan sekarang, bisa dikumpulkan pertemuan minggu depan, dikumpulkan saja. Ya, PR ya. PR, Bu. Iya, PR. Di buku paket kalian halaman 100. 100 berapa? Ya, habis ini pulang mau ya. Halaman 100 nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikumpulkan minggu depan pas pertemuan matematika lagi. Bu, tanya Bu. Ya. Dikerjakan di buku tulis. Iya, di buku tulis ya. Berjalan di buku tulis. Pakai caranya juga nggak boleh nih Bu? Boleh menggunakan cara yang garis bilangan itu, boleh tidak? Ya Bu. Sudah paham dengan tugasnya itu di depan, kan itu di depan? Paham Bu. Siap. Nah, gimana tadi pembelajarannya, kelompokannya? Seru apa enggak? Seru. Jadi lebih paham Bu. Jadi lebih paham. Satu kelompok kerja semua ya? Ya. Kalau minggu depan pembelajarannya Ibu buat berkelompok lagi, mau atau tidak? Boleh. Boleh Bu. Boleh ya? Boleh. Ya, itu nanti Ibu rencana lagi untuk kegiatan selanjutnya karena kalian suka untuk bikin kelompok. Ibu apresiasi kalian tadi waktu diskusinya itu satu kelompok itu diskusi semua, kerja semua, tidak ada yang cuma tidak ikut membantu, semuanya saling diskusi dengan teman-temannya. Saya apresiasi, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, semoga semangat ini tetap terjaga untuk pelajaran-pelajaran yang lain juga ya. Dan pertemuan-pertemuan yang lainnya juga. Nah, untuk pertemuan yang minggu selanjutnya kalian nanti lanjut pada operasi perkalian dan pembagian. Silakan. Yang harus tetap semangat, tadi kan sudah semangat. Wedeng.
Capek. Capek ya, aku sini Gak bisa Bu Novan Bu. Nggak bisa. Ya kan nanti belajar bareng, nanti diskusi lagi seperti tadi, diskusi dengan temannya. Yang bisa mengajari temannya yang tidak bisa. Jangan pelit ilmu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Bisa kan orang lain nanti kesannya juga disusahkan oleh orang itu ya. Ya. Bagi UTS bagi UTS Oke, sudah ya. Minggu depan ingat materinya lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya menutup berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu juga mengucapkan terima kasih atas semangat kalian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.